Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran PPKN pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun dalam kondisi masih pandemi seperti ini, dan tetap patuhi protokol COVID-19 sehingga kita bisa segera bertemu atau bertatap muka secara langsung. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Sehingga dalam pelaksanaannya di negara Indonesia sudah diatur secara tegas hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan dipahamkan bersama kaitan dengan tentang definisinya di dalam pasal 1 ayat 1-nya. Dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita lanjutkan ke ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ada 4 ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Hakiki diartikan sebagai hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, universal. Diartikan sebagai bahwa hak asasi manusia itu bersifat umum. Maka seluruh manusia di muka bumi ini mempunyai hak asasi manusia yang sama. Kemudian berikutnya, permanen atau tidak dapat dicabut. Dan ciri yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Berikutnya kita belajar kaitannya dengan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar atau nilai ideal yang ada dalam setiap sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental atau penjabaran nilai-nilai dasar yang ada dalam sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, nilai praksis atau nilai realisasi atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami tayangkan kaitan tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Contoh, adanya pasal 28A sampai dengan pasal 28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia merupakan nilai instrumental yang juga diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sedangkan nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
Berikutnya kita akan membahas atau memahami tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum pelanggaran hak asasi manusia secara definisinya ada di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM ketika terjadi perbuatan dari seseorang, sekelompok orang, bahkan aparat negara kepada orang lain yang dikhawatirkan atau tidak mendapatkan mekanisme hukum yang adil. Itulah yang sebagai kunci penjelasan atau definisi dari pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM meliputi pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau ordinary crime. Sebagai contoh, pemukulan, penganiayaan, atau pencemaran nama baik, dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sebagai contoh, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Yang ketiga, sikap individualisme. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Sedangkan faktor penyebab pelanggaran HAM dari luar diri, itu yang pertama adalah lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Upaya penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai terhadap hak asasi manusia, antara lain: yang pertama, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Dan yang keempat, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Upaya menyelesaikan penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM, bisa melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc. Namun apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, penuntutan. Dan yang keempat, pemeriksaan di pengadilan. Oke, sekian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Gak ada salah dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.